Sudah dapat dipastikan tenaganya cukup kuat. Strike! Nah ini kalau gini gede nih, kelihatan tuh mukanya tuh, ekspresinya. Turun dulu, turun, nah angkat baru digulung. Turunnya gulung, turun gulung, angkat. Ya oke, tuh. Udah mulai masuk racunnya tuh kayaknya. Wow, narik lagi. Namun, tidak Ivana saja yang berhasil bertarung. Roy pun mendapat sambaran dari predator. Double strike! Strike juga guys. Double strike. Pertarungan keduanya dengan predator cukup mengasyikan. Memang luar biasa rumpun di Teluk Tomoro ini. Dan kedua ikan berhasil menyerah di tangan Ivana dan Roy. Mantap! Double strike sama Om Roy. Tapi beda ukurannya, lebih gede punyanya Ivana nih. Kompresi dia. Ini kakap merah ini dia. Ikan yang bergerombol kalau di bawah. Jadi biasanya kalau udah ada satu, pasti ada yang lainnya. Bisa sampai puluhan atau ratusan ekor. Oke, mancing manis strike back. Mantap. Strike Back Mania, kali ini saya berada di salah satu teluk terindah di Sulawesi Tengah. Inilah Teluk Tomori di Kabupaten Morowali Utara. Pagi yang tenang, air yang jernih, dan gugusan tebing berbatu jadi saksi petualangan memancing saya hari ini. Tapi kalau saya hanya mancing sendiri, kayaknya kurang seru ya Strike Back Mania. Nah, hari ini spesialnya saya nggak mancing sendirian nih. Saya ditemanin sama Putri Pariwisata 2025 Indonesia, Ivana nih. Oke, halo Kak. Ya, halo. Hai Nah, guys. Saya bakal ngajarin dia mancing hari ini. Mancing di laut kita. Seru banget kayaknya ya Kak. Ivana Berliana Hutauru terpilih sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara. Kemudian melangkah ke tingkat provinsi sebagai Putri Wisata Sulawesi Tengah. Dan akhirnya mengharumkan nama daerahnya dengan menyabet gelar Putri Wisata Indonesia 2025. Ini Ivana bakal mancing kakap merah nih. Semoga dapat yang gede-gede juga. Semoga. Biar dia rasain tarikannya. Mari kita tuh. coba. Yuk, langsung aja ambil pancingnya. Karena ini pengalaman pertama Ivana, jadi saya harus ajarkan dulu memancing dengan teknik yang sederhana, yaitu dasaran. Diturunin sampai ke biar dasar. dia turun. Ya, nanti dia sampai ke dasar berhenti, baru ditutup. Nah, baru ditungguin tuh sampai ikannya makan. Tak butuh waktu lama. Strike! Langsung strike dia. Nah, dipompa. Besar itu, lumayan itu. Nah, gulung. Guys, Pompa dulu baru gulung. Pompa dulu. turun, Turun, naik, ya, terus naik. gulung. Nah, kalau dia narik tahan aja. Tuh, gulung. Turun, naik, gulung. Oh, gacor ini kayaknya Ivana nih. Lumayan ini kayaknya nih ukurannya. Dari lengkungan jorannya, narik lagi ya. Melihat dari perlawanannya, ikan cenderung menarik ke bawah. Kondisi seperti ini harus sigap dihadapi, supaya ikan tidak membawa tali ke arah rumpun yang bisa menyebabkan mocel. Nah, gulung ya. Langsung kena ini. Baru pertama turunin. Nah, pompa lagi. Udah mulai kelihatan tuh Dapat ikannya tuh. guys. Kakap merah ini, kakap merah. Perlawanan sang kakap merah pun berakhir takluk di tangan Ivana. Ini nih. Ikannya besar ya Dapat dia Kak. kakap merahnya. Gede kan? Tuh, Wow, ini dia Sama ukurannya. guys. rumpun kakap merah luar biasa. Gimana rasa tarikannya? Tarikannya itu Kak memang sangat berat banget karena ikannya juga ikut narik. Jadi Iya, kalau ikannya kita nggak pasti ikut, narik. kalau kita nggak narik kuat pasti ikannya bisa lepas. Iya. Oke, kita cari lagi. Masih Gas mau? kan? Pancing manis strike back. Mantap. Saya akan coba turunkan metal jig 40 gram. Baru beberapa hentakan, tiba-tiba ada sergapan keras dari bawah. Strike! Strike. Strike. Tarikannya cukup agresif, namun terus berusaha menarik ke bawah. Tipikal penghuni karang yang tidak mau jauh dari rumahnya. Warna merah mulai muncul dari kejernihan Teluk Tomori.
seekor ikan target kakap merah berhasil saya naikkan. Ini dia langsung dapat ikan targetnya, kakap merah. Luar biasa, ini rumpun di bawah katanya ikannya lagi rame. Ini dia target kita. Mancing mana strike back? Mantap. Kakap merah memiliki penglihatan yang sangat baik di kondisi cahaya yang rendah. Karena itu, microjig yang jatuh perlahan seperti mangsa sekarat seringkali memicu naluri serangannya. Saat kita main dasaran, pilihan umpan jadi kunci utama. Di rumpun ini, cumi menjadi pilihan terbaik sebagai umpan yang gacor. Nah, ini cumi. Pasangnya tuh di sini nih. Ini kailnya. Oh. Nah, kalau kita pakai umpan cumi ini, keuntungannya dia nggak gampang lepas dari kail. Tuh, itu pasangnya. Oke, Jadinya kayak gini. Aroma kuat dari potongan ikan atau cumi nantinya terbawa arus, mengundang ikan dasar datang mendekat. Umpan pun kita turunkan perlahan ke dasar mengikuti arus hingga timah menyentuh lantai laut. Kalau jigging, casting, popping itu yang lain-lain, itu kan lebih kayak sport fishing, kita bergerak terus tuh ngelempar narik. Jadi kayak olahraga. Tapi kalau dasaran ini emang nyantai. Dapat. Nunggu sampai dapat gitu. Gacor ini memang, tarikannya. Wah, luar biasa ini. Saya saja sampai dibuat takjub dengan insting memancingnya. Ya, ini dia kurisi merah, atau dalam bahasa Latin, Nemipterus virgatus. Gimana tarikannya? Mungkin karena ikannya kecil, jadi tarikannya lumayan santai dan gak butuh banyak tenaga. Oke. Di antara struktur rumpun dasar, umpan segar kita turunkan kembali perlahan. Strike! Strike. Waduh, tapi kalau dari gaya perlawanannya, sepertinya bukan ikan target nih yang menyambar umpan saya. Oke, kita cari lagi nih. Tuh siripnya cantik tuh. Ada biru, kuning, seperti pelangi. Mantap. Mancing mana strike back? Mantap. Walaupun ukurannya kecil, ikan ini punya peran penting dalam rantai makanan laut. Kurisi merah adalah pemangsa mikro, seperti udang, ikan kecil, dan cumi-cumi muda. Saat kami memancing, ternyata ada orang tua dari kapten kapal kami yang juga sedang memancing. Ada Pak Jafar dan Ibu Suhasna. Mereka pun memancing di rumpun milik pribadi, namun dengan cara tradisional yaitu handline. Sama-sama menggunakan umpan cumi, tidak perlu waktu lama bagi Jafar. Sambaran langsung terjadi. Fish on! Mantap! Karena sambaran sudah makin berkurang, akhirnya kami sudahi memancing kali ini. Jadi saya mengajak Ivana dan Roy untuk mengolahnya bersama-sama. Dan yang spesial, ini adalah menu dipilih langsung oleh Ivana. Katanya menu khas dari Morowali Utara. Oke, sekarang kita udah ada di Pulau Rombia nih. Kita habis mancing di Teluk Tomori itu di sana tadi. Sekarang kita mau ngolah hasil pancingannya.
kita tadi dapat ikan kakap merah sama juku eja kalau di sini namanya. Nah itu kata Ivana cocok dimasak lewe olo Ya, namanya. lewe Nah, olo. ini yang khasnya di sini nih. Iya, Kak. Nama daunnya nih lewe olo. Iya. Ini katanya daunnya bisa menghasilkan rasa asam sama aroma yang khas. Sesampainya di daratan, Roy langsung bertugas untuk menyiangi ikan hasil pancingan kami. Ada ikan kakap dan kurisi merah. Setelah bersih, Roy langsung memotong ikan menjadi beberapa bagian. Sambil menunggu ikan dipotong, air pun kita didihkan terlebih dahulu. Sedangkan Ivan mulai sibuk untuk mengiris bumbu rempah yang telah dibawa sebelumnya. Setelah potongan ikan dirasa cukup, langsung marinasi menggunakan garam dan air perasan jeruk nipis. Gunanya untuk menghilangkan aroma amis serta menjaga kekenyalan ikan. Oke, ini airnya udah mendidih. Sekarang tinggal dimasukin ikannya nih. Ikannya udah selesai juga dimarinasi sama Om Roy. Di kepala kakap merah. Sekarang tinggal kita tunggu saja sampai mendidih sempurna masakannya. Nah ini udah waktunya si lewe olonya masuk. Daun lewe olo merupakan nama lokal dari kedondong hutan. Selain dipakai sebagai bumbu pada masakan, daun lewe olo juga dipercaya sebagai obat tradisional. Kurang dari 1 jam, ikan kuah asam lewe olo siap untuk kita nikmati bersama. Jadi ini dia bikin sensasi kuahnya ini jadi berasa segar. Ya. Karena asamnya itu asamnya dapat. asam tapi dia bukan yang terlalu asam gimana ya. Jadi rasanya segar. Tak hanya tarikan ikan di Laut Morowali saja yang punya kekuatan, tapi predator Laut Bajo juga gak kalah memacu adrenalin saya. Lokasi kami kali ini berada di sekitaran Pulau Mules, Nusa Tenggara Timur. Nah ini saya masih sama Jenny mancingnya. Karena kita mancing di kedalaman 200 sampai 250 meter. Akhirnya setelah usaha cukup lama, tarikan dari seekor ikan mulai terasa. Strike. Angin lagi kencang-kencang. Dalamnya air, kuatnya arus, dan berat dari jig membuat adrenalin saya semakin terpacu untuk mengalahkan ikan. Mantap kau Adron, tarik ayo semangat. Semangat. Berat Jenny, berat. 250 meter. Mantap banget, ayo. Ayo sampai naik, ayo semangat. Kesabaran dan ketelatenan menggulung reel menjadi kunci utama untuk mengalahkan perlawanan ikan. Monster lautnya. Ini Kak Adron. Buatin dong, Jen. Hati-hati. Weh. Oke. Ayo lanjutin, semangat. Yo. Aku kasih teka-teki mau nggak? Ikan apa yang suka marah-marah? Ikan yang suka marah-marah, barakuda. Salah. Jadi apa? Ikan kakap. Kenapa? Kakakku suka marah-marah soalnya. Bingung mau ketawa di mana? Duh, sepertinya agak garing ya, Jen. Tapi nggak apa-apa. Coba lagi. Ketemu target kita. Akhirnya setelah berjuang hampir 10 menit, ikan berhasil saya buat menyerah. Ternyata ikan ruby bagong yang berhasil landed di atas perahu. Ikan yang masih termasuk keluarga kakap ini biasa hidup di kedalaman ratusan meter. Disebut bagong karena beratnya bisa mencapai puluhan kilogram. Ini salah satu target kita. Ruby bagong. Wow. Jadi di sini katanya ada ruby bagong,
Baby snapper sama yang long tail. Ini kita Ini lepas satu nih. jago. Jago. Wow. Kepalanya udah bulat. Ini namanya dekompresi nih. Kenapa Karena itu bisa sampai kayak gitu? ditarik paksa dari kedalaman 250 meter ke atas dengan cepat, jadi dia dekompresi. Kencing manis strike back. Mantap. Woo! Strike! Woo! Mantap! Wah, lumayan nih tarikannya nih. Wah, dilawan dia. Ayo naik yuk. Yuk, bisa yuk. Ayo, let's go. Wah, strike! Wah, senang banget. Benar saja, setelah beberapa kali memompa, Jenny mendapatkan keberuntungannya. Mantap! Makin hari semakin jago nih Jenny. Wow, lumayan ini tarikannya nih. Lumayan. Wah, harus dilawan sama dia. Pompa dulu baru Oh, digulung. nggak apa-apa. Oke. Melihat dari tarikannya, sepertinya ikan dengan size dan jenis berbeda yang ia dapatkan. Ternyata benar seperti yang saya duga, ikan giant Trevelila yang menyambar umpan jig Jenny. Baby GT. Yeay! Ia pun berhasil mengalahkannya dan landed di atas kapal. Mantap! Ikan yang kita dapat hari ini. Wah, Mantap. happy banget. Makin aku. banyak Ya strike-nya dia. ampun. Spike-nya juga udah. Mantap banget dah, lihat. Jadi ini dia keracunan mancing. Kalau udah kena tarikan GT biasanya tuh jadi gila mancing orang tuh. Kayaknya aku bakal cari teman sih kan pas pulang. Gimana nih tarikan? Wah, mantap sih tarikannya. Padat tarikannya Padat, kan? lebih Dia lebih tekan-tekan berasa. ke bawah. Benar, lebih berasa daripada yang kemarin. Ini bincang manis strike back. Mantap! Strike Back Mania, tarikan ikan di laut memang begitu menantang. Tapi tarikan ikan di muara juga gak kalah memukau, karena punya karakter yang berbeda. Muara yang saya kunjungi kali ini berada di Sambas, Kalimantan Barat. Saya terus menyisir tepian sungai menggunakan teknik casting. Mengarahkan umpan minnow ke titik potensial. Strike! Strike. Strike! Ikan langsung berusaha masuk ke area struktur, memanfaatkan akar dan kayu di sekitar muara. Oke. Saya harus cepat mengontrol tarikan agar ikan tidak berhasil lepas. Ikan akhirnya berhasil mendekat ke perahu. Seekor mangrove jack berhasil saya naikkan. Ini dia. Kakap bakau. Mangrove jack. Predator target kita di muara Palu Sambas. Warnanya cantik sekali kan? Dia suka hidup di akar-akar bakau di situ. Jadi saya ngelempar ke dalam situ, jatuh langsung disambar. Oke, mancing mania strike back. Mantap. Di tengah kesibukannya mengarahkan perahu, Lee Hin-so sang tekong ternyata masih sempat ikut memancing. Strike! Wih, strike, strike. Mantap. Wuh, strike lagi. Meskipun sambil mengontrol arah perahu, Lee Hin-so tetap tenang menghadapi perlawanan ikan. Ikan berusaha melepaskan diri, namun dengan pengalaman yang dimiliki, ia dapat menaklukkan predator. Seekor mangrove jack kembali berhasil didapatkan. Motoris kita Bang Mo strike di belakang. Dan di depan baru ganti lur, dia udah strike duluan tuh. Mantap Bang Mo ya. Ikan ini akan menjaga area persembunyiannya dan secara tiba-tiba bisa menyerang dengan sangat cepat. Inilah yang membuat sambaran mangrove jack sering terasa meledak dan menargetkan para angler. Mancing mania strike back. Mantap. Ketika sedang asik mengeksplor, tiba-tiba cuaca berubah dengan cepat. Angin kencang menjadi salah satu kendala karena cukup menyulitkan untuk melempar umpan di titik yang pas. Ini alternatifnya kita coba masuk ke anak-anak sungai yang agak terlindung dari angin. Mudah-mudahan kita masih dapat sambaran di sana ya. Oke, mantap. Tak berselang lama, hujan pun turun dengan derasnya.
Sungai-sungai kecil sekitar muara menjadi harapan kami satu-satunya untuk berlindung dari angin. Karena air di muara sudah mulai pasang, teknik light jigging jadi pilihan kami. Nah, ini saya pakai jig sekitar 12 gram. Kita mancing di kedalaman kata Bang Mo ini sekitar 7 meter, jadi kayaknya bisa nyampe dasar. Jig perlahan saya mainkan di dekat pasar perairan, berharap ada predator yang tertarik. Strike! Oh, strike! Iren pun coba mencari peruntungan. Strike! Strike Bang! Woo! Iren langsung terkejut, namun tetap berusaha untuk renang. Dengan arahan dari tim, perlahan ikan berhasil didekatkan ke perahu. Dan terlihat seekor kerapu minyak berukuran kecil yang ia dapatkan. Setelah kita dapat tompel dan MJ, akhirnya kita dapat kerapu. Memang saatnya kita katakan, Mancing Mania Strike Back! Mantap! Woo! Setelah sehari penuh menyusuri muara, kami pun memutuskan untuk mengolah hasil tangkapan hari ini. Seekor mangrove jack hasil pancingan akan kami masak menjadi mangrove jack saus lemon. Katsu langsung menyiangi dan membersihkan ikan, memastikan daging siap untuk diolah. Sekarang waktunya kita masak ikan mangrove jack saus lemon nih saya mau masaknya. Itu Bang Katsu udah bersihin ikannya tadi, sekarang dia lanjut mancing. Kita bagi tugas nih, Dina yang ngalusin bumbu, nanti Ren marinasi ya. Oke, marinasi itu yang paling gampang, cuman peras-peras jeruk sama garam. Oke, sekarang saya nyiapin ikan. Saya pun mulai memfilet ikan yang sudah dibersihkan, lalu memotongnya menjadi beberapa bagian. Sedangkan Dina mulai menghaluskan bumbu yang sudah disiapkan. Sekarang giliran Iren yang memarinasi ikan, agar bumbu bisa meresap dengan sempurna. Nah, ini udah selesai dimarinasi sama Iren, sekarang saya mau goreng ikannya. Ikannya digoreng tepung. Sebelumnya kita tepungin dulu. Udah, Ren? Udah Bang, udah ready. Ready ya. Ya. Menggoreng ikan yang sudah difilet ini tidak perlu terlalu lama, butuh sekitar 15 menit sampai warnanya kuning kecoklatan. Ikan sudah matang, sekarang waktunya bumbu saus lemon yang kita tumis agar tidak berbau langu. Jangan lupa tambahkan air perasan lemon juga ya. Sensasi lemonnya itu bikin seger kan? Iya, asam banget kan. Dia nambah pas, manisnya pas. Tuh, luar biasa memang. Gimana rasanya? Mantap kan? Mantap Bang. Pertama kali nyobain? Iya Bang. Masih mau lagi? Mau Bang. Aku ambil ya Bang. Silahkan. Ayo Bang Katsu dihabisin. Siap. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Setelah memancing di hulu Sungai Paloh, Kabupaten Sambas, sekarang target saya berubah. Sesuatu yang memiliki rasa yang lezat dan kaya akan gizi, ya apalagi kalau bukan udang galah. Udang galah biasanya menyukai area sungai yang tenang, terutama di bagian dasar yang berlumpur atau banyak akar dan kayu.
Nah, ini kita mau langsung mancing nih. Umpannya udah ready. Namanya cacing nipah. Bakal trik. Bahasa lokal itu Bahasa lokalnya apa, Bang? kapang. Kapang. Goyang di Cacing nipah dalam. kayak gini. Panjangnya sampai 30 cm ya. Umpan cacing nipah yang berada di dasar sungai perlahan mulai menunjukkan respon. Nah, ini kan dapat strike. Perlahan saya mulai mengangkat joran, menjaga agar mata kail tetap menancap. Tarikannya memang tidak sekuat ikan predator, namun sensasinya tetap memberikan daya tarik sendiri. Warna biru guys. Dan benar saja, seekor udang galah berhasil terangkat dari dasar sungai. Ini babon pertama kali dapat babon. Lebih. Nah. Umpan cacing ini ukuran segini enak sekali kalau dibakar. Wih, mantap ini. Makan besar kita. Oke. Siap. Mancing manis back. Suasana di atas perahu semakin seru saat Sandra dan Dina hampir bersamaan mendapatkan respon dari dasar sungai. Umpan Sandra dilahap terlebih dahulu. Strike! Itu di belakang strike. Oke, kita lihat ya punya Abang Sandra. Tak lama berselang, umpan Dina pun ikut ditarik. Double strike! Ini punya aku. Ada juga. Oh, ini nggak ada ya? Target kita, yaitu udang galah, berhasil didapatkan oleh Sandra dan Dina. Mantap! Capit panjangnya terlihat jelas dengan warna kebiruan khas udang galah jantan. Capit udang galah tidak hanya digunakan untuk mencari makan, tapi juga untuk pertahanan diri dan menunjukkan dominasi. Mantap, double strike nih ternyata. Yang ada telur ya, yang ada telur di. Iya, ada telurnya. Kedua kali kita dapat. Yang gede ada telur juga? telurnya. Ini laki nih. Oh, itu bisa kita makan tuh yang gede, nggak ada telurnya. Ini beruntungnya kita dapat yang gede, semuanya nggak ada telurnya. Yang ada telur malah yang kecil-kecil semua. Kali ini giliran Katsu yang mendapatkan respon dari dasar sungai. Umpan yang diturunkannya terlihat mulai dimainkan oleh sesuatu di bawah. Strike! Ayo. Dengan tenang, Katsu mengangkat joran agar udang tidak mudah terlepas. Dan seekor udang galah berhasil diamankan. Belum ada capitnya tapi. Capitnya nggak ada capitnya. Oh iya, gak beda nih spesiesnya nih. Ada telurnya. Oh, ada telurnya, Bang. Ya, jadi biasanya kalau dapat yang bertelur emang dilepasin lagi ya. Iya. Bagus, itu buat menjaga populasi si udang ini, walaupun diambilin terus, dia tetap ada. Setelah menunggu beberapa saat, kali ini giliran Iren yang mendapatkan respon dari dasar sungai. Strike! Iren yang strike ya. Jangan tahu ikan itu. Iren langsung berusaha menjaga tarikan. Perlahan hasilnya mulai terlihat naik ke permukaan. Dan ternyata seekor udang galah dengan ukuran lebih besar berhasil didapatkan. Mantap nih, Iren dapat lebih besar dari saya nih, udah pasti nih. Capitnya lebih panjang. Sepanjang cacing nipah yang jadi umpannya kayaknya itu. Dia tahu cewek yang nangkap. Boleh lah. Biar aja dia senang-senang. Tapi memang mantap nih. Ren. Sia-sia nih memang. Luar biasa yang guide-in saya ke Bulu kemarin. Ternyata dia mancing udangnya jago. Udang galah jantan dewasa bisa memiliki panjang capit yang melebihi panjang tubuhnya sendiri. Capit panjang ini digunakan untuk pertahanan diri, memperebutkan wilayah, dan menarik pasangan. Sepertinya tangkapan kami sudah cukup nih. Ambil secukupnya saja ya untuk makan-makan. Nah, kita udah siap nih buat bakar udangnya. Ini kita bagi-bagi tugas, ada yang motong buah, ada yang nyiapin bumbu. Perapian juga udah kita
selesaikan, sama udangnya juga tadi Bang Chandra udah beres kayaknya. Udang yang sudah bersih langsung kita bakar saja sambil menunggu Dina menghaluskan bumbu oles bakarnya. Sambil menunggu matang, semangka yang sudah dipotong sayang rasanya untuk tidak dicicipi. Apalagi tenaga sudah habis setelah memancing. Pas nih siang-siang gini matahari tropis, buahnya juga buah tropis. Ini kebetulan ada asisten yang bantuin saya masak. Jadi saya makan aja. Udang termasuk bahan makanan yang cepat matang, sehingga tidak memerlukan waktu memasak terlalu lama. Biasanya, udang galah cukup dibakar sekitar 3 hingga 5 menit di setiap sisinya, tergantung ukuran udang dan besar kecilnya api. Tuh, pas nasinya datang. Udangnya juga udah hampir matang ya, Bang? Udah matang lah kayaknya. Langsung aja kita makan gimana? Gas. Daging udang galah juga memiliki kadar lemak yang relatif rendah, sehingga menjadi salah satu sumber protein hewani yang cukup baik. Dan karena masih segar hasil dari sungai, rasa manis alami dagingnya pun terasa lebih kuat saat dibakar. Dagingnya tuh, teksturnya masih segar sekali. Ini karena barusan aja kita mancing di belakang, langsung kita bakar. Jadi masih manisnya masih berasa ya? Kayak ada manis-manisnya gitu. Iya. Ini dicampur sama nasi putih, enak sekali ya. Enak. Apalagi bagian capitnya. Capitnya tuh lebih manis rasanya. Mancing mana strike back? Mantap!